Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Luciana. Saya dari akuntansi C19. Adapun tujuan saya di sini untuk memenuhi mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal untuk tugas mata kuliah critical journal review dan ujian tengah semester. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang investasi dan juga pasar modal. Jadi yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan tentang investasi. Sebelum kita mencakup lebih luas lagi materi tentang investasi, ada baiknya kita mengetahui dulu nih, apa sih pengertian dari investasi? Jadi investasi itu adalah mengelola aset atau harta sehingga aset dan harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Jadi berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dari kapital atau modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan mendatang. Jadi investasi itu dapat berupa fisik ataupun non fisik. Berupa fisik itu seperti kita membeli rumah, kita membeli tanah, membeli emas, membeli saham. Sedangkan kita non fisik itu seperti kita menambah wawasan kita atau ilmu pengetahuan kita. Jadi contohnya nih, kita ingin menjadi dokter, kita berinvestasi ilmu pengetahuan dulu nih dari sekarang. Seperti kita belajar dengan giat, mencari tahu materi tentang dokter, mempelajari tentang dokter. Seperti kita bisa berkuliah di universitas fakultas kedokteran. Jadi ilmu yang kita dapat itu akan berguna di masa yang akan mendatang. Contohnya kita bisa menjadi dokter, kita bisa berbagi ilmu. Selanjutnya investasi untuk melawan inflasi. Jadi di sini kita ambil contoh, dulu kita beli Indomie aja 500 perak kita udah bisa beli Indomie. Coba lihat 10 tahun ke depan, contohnya sekarang. Indomie udah harganya itu udah 2.500 atau 3.000. Nah, ini yang dinamakan inflasi, di mana harga barang itu naik sehingga mata uang itu turun. Jadi, apa efeknya ke tabungan? Contoh nih, kita nabung 5%. Dan 10 tahun terakhir, rata-rata inflasinya itu 6,1%. Jadi, otomatis kepotong dong uang tabungan kita 1,1%. Jadi, rugi. Nggak ada untung, uang kita nggak bertambah, malah berkurang. Sedangkan harga barang itu terus naik. Uang kita malah kalau nggak menetap di situ aja malah berkurang. Ini contoh-contoh orang yang berinvestasi. Yang pertama itu ada Warren Buffett. Ia berinvestasi di saham sejak usianya itu 11 tahun. Jadi kekayaan bersih di tahun 2016 itu sejumlah 60,8 miliar US dollar. Jadi yang kedua itu ada Lo Keng Hong. Ia berinvestasi sejak tahun 1989. Saat ini memiliki aset saham 2,5 triliun. Yang selanjutnya ada Giring Ganesa. Ia berinvestasi sejak tahun 2007 dan ia berencana akan keliling dunia di usianya 50 tahun. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasar modal. Apa sih itu pasar modal? Pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana jangka panjang dan merupakan pasar konkret. Dana jangka panjang adalah surat-surat berharga yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pasar modal itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli di dalam melakukan transaksi jangka panjang atau surat-surat berharga. Selanjutnya itu fungsi pasar modal. Yang pertama itu sebagai sarana penambah modal usaha, yang kedua sebagai sarana penciptaan kapasitas produksi, ketiga sebagai sarana pemerataan pendapatan, keempat sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, dan yang kelima sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, dan yang keenam sebagai indikator perekonomian negara. Selanjutnya ada manfaat keberadaan pasar modal. Yang pertama itu sumber pembiayaan, yang dimana sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua itu wahana investasi. Jadi pasar modal ini sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Yang ketiga itu penyebaran kepemilikan perusahaan. Jadi sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Yang keempat itu keterbukaan dan profesionalisme, dan yang kelima lapangan kerja. Demikianlah hasil materi yang saya jelaskan mengenai investasi dan juga pasar modal. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.